aksi Yamaha Talk Show 2019 bersama Tribun Timur. Hari ini kita lagi seru karena ada yang baru ini. Ada sesuatu yang fenomenal yang sebentar lagi akan lahir di Makassar atau akan tampil di Makassar. Apa itu? Saya tidak tahu. Oke, selamat datang untuk kedua pemeran utama film Ati Raja. Ati Raja, pemirsa. Oh, apa itu Ati Raja? Saya kurang. Jangan kau pura-pura tidak tahu, nah. Ati Raja nanti akan kita dijelaskan oleh pemeran utamanya. Hari ini saya bersama dua orang narasumber, satu ganteng, satu cantik. Jadi cukup mengimbangi ketidakjelekan kami ya. Oke. Sekarang di samping kanan saya ada namanya siapa, Dek? Namanya? Halo, nama saya Cesha Coputra. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Atmajaya dan saya bermain dalam film Ati Raja. Berperan sebagai apa? Saya berperan sebagai Yancu. Wah, Yancu. Wah, keren. Di samping saya pemeran utama. Siapa dia? Kita langsung serukan ke beliau bagaimana profilnya. Bojan, silakan. Saya Fajar Bojan Baharudin. Di film ini saya berperan sebagai Hoenji. Kisah ini diangkat dari cerita Hoenji, sosok yang pernah hidup. Wah. Mungkin sedikit dulu. Ya, jadi kita tidak boleh spoiler ini ya. Jadi kalau keseruannya tetap akan teman-teman saksikan di tanggal berapa ini, Om Bojan? 7 November. Wah, 7 November berarti sedikit lagi. Kita kurang-kurangi uang malam minggu tak? Kita aja pacar tapi nonton Ati Raja ya. Kau sudah pernah nonton Ati Raja? Belum pernah? Saya nonton Pohon Pisang Raja. Ati Raja, ya kita berbicara Ati Raja. Sebenarnya arti sesungguhnya dari Ati Raja ini kan kalau kita kasih liar pemikiran kita akan liar. Tidak ditahu apa arti sesungguhnya. Ya kita persilakan untuk Bojan untuk menjelaskan Ati Raja itu sebenarnya artinya seperti apa. Itu Ati Raja, Iya. hatinya seorang raja. Oh. Dermawan. Begitu. Iya. Itu dia. Iya, karena kau sontak, bukan itu sembarang. Kita persilakan Bojan ya. Ayah. Ayah. Ati Raja adalah sebuah kebesaran jiwa yang kemudian menceritakan di film ini sosok Hoenji yang begitu mampu berada di titik-titik perbedaan. Beliau mampu berada di suku, ras, dan agama. Yang spesial dari sosok Hoenji ini adalah seorang etnis Tionghoa, tetapi mampu menciptakan lagu-lagu Makassar. Wah, ini yang paling seru. Karena keseruan itu apa namanya? Hoenji. Hoenji, ya. Kalau ini di samping saya, sampingnya Bojan OMG. Oh my god. Ya, itu ya kenapa? ONG. Iya, kau? OAD. Kita tanya-tanya dulu nih, sosok perempuan yang pasti punya peran penting di film Ati Raja. Nah, perempuan ini ya adinda kita ya salah satu sosok aktris yang barangkali nanti ini akan menggemparkan dunia perfilman. Karena pertama dalam bentuk sisir paras wajahnya seperti yang dicari Ajiku. Yang kedua juga ya bisa memperbaiki apa ya Keburukan. apa? Memperbaiki keburukan. Jadi kok kira saya buruk? Oh, keturunan. Oke. Kita persilakan dulu bagaimana sosok yang diperankan oleh Adinda ini. Oke, silakan. Dalam film ini saya berperan sebagai cewek modis pada tahun 40-an. Jadi pasti itu penampilannya wah tidak perlu diragukan lagi. Kalau berbicara modis di tahun 1940-an ada berapa karakter pasti. Pertama, pakaiannya sudah pasti old. Nah, yang kita perlu tahu di mana didapatkan ini pakaian-pakaian yang kemudian dipakai dan dituangkan dalam wardrobe dalam film gitu. Nah, itulah yang susah juga bajunya. Bikin saya pusing untuk mencari ini baju. Ini merupakan tantangan untuk saya untuk dapat baju yang modis pada tahun 40-an. Tapi tidak perlu diragukan lagi, harus tetap tampil maksimal. Wah, ini Ati Raja memang bikin penasaran. Setiap saya tanya tak sedikit Jina jawab. Setiap saya tanya tak sedikitnya pintar memang Tongi tidak nak kasih spoiler. Jadi memang ada pengaruhnya supaya kita ramai-ramai berbondong-bondong untuk menikmati film Ati Raja yang karena saya tertarik sekali dengan judulnya Kebesaran Hati. Wah, kebesaran jiwa. Bagaimana kebesaran jiwa yang dilakoni oleh seorang warga Tionghoa, suku Tionghoa ya? Iya.
bagaimana caranya dia menciptakan lagu-lagu Makassar yang barangkali notabene bahwa orang Makassar sendiri mungkin susah mengakomodir lagu itu. Adi, Ya. mungkin juga Iya. itu lagu yang ada dibuat, mungkin ada salah satu lagu yang saya ingat-ingat itu Iya. lagunya Hati Raja. Wah, luar biasa. Jale Allah kereami papala. Berarti teman saya ini ketika menjelaskan lagu itu sudah ketahuan umurnya ya. Tidak perlu dijelaskan di sini ya. Jadi memang bentuk Hati Raja itu sebuah sosok film yang mungkin bisa menceritakan bagaimana kehidupan orang-orang dulu, bagaimana kehidupan orang-orang dulu, bagaimana begitu membesarkan namanya Makassar dengan menciptakan seni-seni budaya Makassar. Walaupun mereka ini adalah keturunan Tionghoa ya. Berarti memang tidak bisa dibedakan. Ini pribumi, ini Tionghoa, tidak bisa. Tetap dia tetap Makassar. Ya. Ya. Dan itu pun kita harus ketahui ya di bawah Ya. orang Tionghoa dulu itu Ya. sudah menyatu dengan pribumi. Iya. Itu dari turun temurun. Iya betul. Jadi ini film juga termasuk sosok edukasi kepada kita bahwa tidak ada perbedaan antara ras yang ada di sini ya. Ini menjelaskan bahwa Tionghoa ini juga pernah menciptakan atau menghasilkan sebuah karya Makassar yang sampai hari ini menjadi sebuah karya-karya yang bisa dikagumi oleh semua masyarakat. Itu yang spesial kan. Iya. Sosok HNG ini Iya. pernah diundang oleh Presiden Soekarno Wah. dalam rangka berdiskusi dan memberikan penghargaan Wah, luar terhadap biasa. kepedulian beliau dalam menciptakan sebuah karya-karya yang monumental. Yo, Menciptakan luar biasa. sebuah lagu Hati Raja. Iya. Dulu itu waktu kecil Ki, Iya. kalau diayun Ki sama mama. Iya, iya, iya. Amacian denda. Betul. Itu ternyata diciptakan oleh sosok HNG. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita mau melihat sejarah, kita bisa menonton film ini ya. Betul. Karena ada orang yang mengatakan sebuah negara atau sebuah peradaban bisa berkembang itu kalau dia menghargai budaya dan sejarahnya. Yang susah pun dari film ini adalah Iya. mencari lokasi syuting. Wah. Karena kita bercerita tentang 1940. Luar biasa ya. Ada malah pasar di Iya. Goa yang Iya. sudah mau dirubuhkan. Iya. Wah. Tetapi kami minta kepada Pemda Goa untuk berhenti dulu, jangan dulu dirubuhkan karena itu pasarnya masih tahun 1940. Wah, Biar luar dulu kita biasa. syuting. Wah, luar Jadi biasa. setelah syuting baru itu dirubuhkan pasarnya. Saking susahnya itu mencari set-set lokasi di tahun-tahun itu. Wah, luar biasa ya. Berarti satu keuntungan ini film Hati Raja dapat lokasi pasar yang sudah difungsikan baru diruntuhkan. Iya. Jadi memang ini, jadi yang saya bingung ini bagaimana cara set-setnya ini sehingga bisa mendapatkan betul ciri khasnya tahun 40-an. Apalagi sosok kita biasa cenderung melihat bahwa perempuan itu lifestyle-nya, gaya-gayanya di tahun 1940 itu wah, luar biasa. Nah, untuk mendapatkan itu bagaimana ini tingkat kerumitannya ini, Dinda? Bagaimana juga kerumitannya di lokasi syuting? Bagaimana juga menghadapi beberapa bahasa yang mungkin kita sudah tidak paham itu bahasa. Kira-kira gimana? Sangat rumit ini. Ya. Apalagi tuh alis zaman sekarang itu pada tahun 40-an dengan ini sangat berbeda. Iya. Jadi perlu stylist yang bagus. Iya. Jadi Untuk bisa merubah gaya saya ke 40-an tapi tetap modis. wah. Jadi modis pada zaman dahulu tidak kalah dengan modis saat ini. Wah, betul-betul luar biasa ya. Jadi saya mau tanya lagi. Iya. Beliau ini kan yang memerangi Memerangkan bukan memerangi. Oh, memerangi. Kalau memerangi itu berkelahi atau berperang, bedakan itu. Kau bertanya juga kayak bagaimana? Iya, yang memerangi. Iya, Memerangi. memerankan satu sosok cewek Cewek zaman dahulu. zaman dahulu tapi Modis. Tionghoa ya. Iya, Tionghoa. Wih, hampir sama saya. Kenapa samanya di mana? Saya kan juga istriku ada keturunan. Wah. Curi frame nih ya. Tidak, istriku kan keturunan bapaknya orang China, asli dari Iya, sono, dari sana. bukan lahir di sini, Iya, di lahir sono, di sono. iya. Oh. Tapi mamanya orang asli daerah Malino. Oh, luar ketemu biasa. dengan saya anak Bandung. Iya. Bandung, bantai pinggiran. Jadi dia salah ya, yang mau di profilnya ini 2 orang, bukan dia yang mau kasih. Iya. Jadi begini, Hati Raja ini memang salah satu film yang apalagi nih sebuah film yang wajib untuk kita nonton nanti di 7 November ya. Kira-kira narasumber ini bisa memberikan penjelasan yang paling substansi di film ini. Apa alasannya kira-kira
apa daya tariknya sehingga warga Makassar atau warga Sulawesi Selatan atau warga di mana saja yang ingin melihat bagaimana budaya Makassar di tahun 1940-an tertarik untuk menikmati atau menonton film ini. Kira-kira apa narasumber pertama seumpamanya Om Bojan atau Adinda siapa lagi? Ceisha. Namanya terlalu Roma sekali ya. Beda dengan namanya teman saya di sana. Ceisha. Oke. Bagaimana kira-kira ini Bojan? Apa alasannya orang harus menonton dan apa ketertarikannya sehingga orang mau menonton ini film? Saya menganggap ini adalah hadiah